Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 29 Oktober 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa dan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan dirangkai dengan melaksanakan penanaman pohon mangrove di Pantai Siamuk, Desa Sungai Undang. Kegiatan penanaman pohon tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan Yul Haidir, didampingi Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Katma F. Dirun, perwakilan pejabat dari setiap kabupaten, dan perwakilan pemuda se-Kalimantan Tengah. Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun mengatakan, isu lingkungan merupakan salah satu permasalahan global yang dihadapi saat ini, dan yang menjadi sorotan sangat tinggi adalah di Indonesia, di mana kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat parah dan perlu dilakukan perbaikan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan iklim yang sangat tidak menentu. Untuk itu, kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa yang dilaksanakan juga berhubungan dengan berbagai isu yang terjadi. Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga sampai tingkat internasional. Diharapkan setiap tunas bangsa yang ada memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam rangka melestarikan lingkungan di Kalimantan Tengah dan umumnya di Indonesia. Tunas-tunas bangsa ini memiliki kepedulian yang tinggi, ya, terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam rangka upaya kita melestarikan lingkungan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu buyut kita di masa akan datang. Karena kita saat ini pun, kita hidup saat ini karena nenek moyang kita. Ya. Semua sumber daya alam yang ada saat ini pun, ini merupakan kontribusi dari fosil, ya, fosil nenek moyang kita. Dengan ada penanaman ini, kami berharap generasi muda kita agar mencintai tumbuh-tumbuhan, tanaman, agar terjaga keseimbangan alam, ekosistemnya terjaga, restorasinya juga. Jadi ini kan cuma salah satu contoh saja kita menanam pohon. Nah, harapan kita dengan ada kegiatan ini, pemuda-pemudi kita yang ikut di sini bisa membawa kegiatan ini, membawa kebiasaan menanam pohon ini ke daerahnya masing-masing, terutama untuk kita Kabupaten Seruyan. Ya, kenapa pohon ini? Untuk keseimbangan alam dan juga satwa lainnya juga banyak bergantung dari pohon. Sementara itu, Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan generasi muda dapat mencintai dan melestarikan lingkungan dengan berbagai jenis tumbuhan, agar keseimbangan dan ekosistem alam khususnya di daerah ini dapat terjaga. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengajak seluruh pemuda agar bersama-sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kondisi alam yang terjaga dan terawat dengan baik, maka kehidupan akan terasa lebih nyaman. Pada kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa yang dilaksanakan di Kabupaten Seruyan, dilakukan kegiatan penanaman pohon mangrove untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan, di mana pemuda merupakan aset penting daerah dan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, penanaman pohon mangrove menjadi kegiatan yang sangat positif dan penting untuk menjaga ekosistem alam. Dengan melakukan aksi menanam pohon artinya kepedulian melindungi alam sekitar, dan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang memberikan pengaruh baik dan positif. Menurutnya, apabila pohon yang ditanam sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, tentunya akan memberikan manfaat terhadap manusia dan mencegah terjadinya abrasi pantai. Penanaman pohon sendiri merupakan simbiosis mutualisme yang artinya saling memberikan keuntungan. Pemuda adalah harapan bagi kita semua, ya, dan tentunya harapan yang positif gitu. Dan banyak sekali
ya semua kita yang ada di sini menaruh harapan besar pada pemuda itu. Nah, tentunya juga pemuda harus bertanggung jawab. Nah, ini salah satunya, ini kegiatan positif sekali. Kita nanam pohon, kita apresiasi rangkaiannya, acaranya, itu karena apa? Kita menanam pohon berarti kita menjaga alam, dan tentunya alam akan menjaga kita. Kita tidak pernah tahu nanti apa yang akan terjadi ketika pohon itu berdiri nanti ke depan. Tapi saya yakin itu adalah manfaat, ya, manfaatnya banyak sekali, dan Tuhan juga menciptakan pohon dan ini adalah milik Tuhan. Nah, itu intinya itu. Diharapkan kegiatan positif seperti menanam pohon dapat terus dilaksanakan tidak hanya ada acara tertentu, di mana perlunya kesadaran dari para pemuda bahwa kelestarian lingkungan harus selalu dijaga. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar Malam Pencerahan Kebangsaan dalam rangka ikrar bersama anak bangsa dan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan tahun 2021. Malam Pencerahan Kebangsaan bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat para pemuda dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai nilai kebangsaan di kalangan para pemuda generasi bangsa yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, kegiatan tersebut juga sebagai tempat untuk memfasilitasi pertemuan pemuda-pemudi se-Kalimantan Tengah, agar dapat saling mengenal, bertukar pendapat, menambah pengetahuan dan bertukar pengalaman dari narasumber yang berkompeten, sehingga generasi muda juga memiliki peran dalam kemajuan pembangunan di kabupaten masing-masing. Pada malam pencerahan, Bupati berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya, hingga mampu menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Seruyan. Hal tersebut tidak lain sebagai motivasi kepada para pemuda agar terus berjuang dan tidak patah semangat, serta terus berusaha untuk mencapai hal yang diinginkan agar bisa terwujud. Selain itu, keberadaan para pemuda sangat penting dalam mendukung dan membantu pembangunan di daerah masing-masing. Untuk itu diharapkan setelah malam pencerahan tersebut banyak ilmu yang didapat oleh para pemuda-pemudi dari setiap kabupaten. Tim Liputan Seruyan TV. Pengadilan Negeri Sampit kelas 1B melakukan MOU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan terkait dengan penggunaan aplikasi Siap Paduka dan e-Besuk. Dalam upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya melakukan MOU terkait dengan penggunaan aplikasi Siap Paduka dan e-Besuk, di mana dua aplikasi tersebut sangat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Seruyan. Ketua Pengadilan Negeri Sampit kelas 1B, Darminto Hutasoid mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi Siap Paduka dan e-Besuk. Aplikasi Siap Paduka singkatan dari Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan, yang di dalamnya meliputi akta kelahiran, akta perceraian, akta perwalian, adopsi, dan sebagainya. Aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat karena ada koneksi antara Pengadilan Negeri Sampit dan Disduk Capil Seruyan. Sementara e-Besuk dibuat untuk melihat dan memberikan izin agar bisa menjenguk keluarga yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum, terutama bagi yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk proses sidang di pengadilan. Aplikasi Siap Paduka, aplikasi tersebut adalah singkatan dari Sistem Akselerasi Penetapan Perbaikan Akta Kependudukan yang meliputi akta lahir, akta perceraian, perwalian, adopsi, dan lain segala macam. Aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan masyarakat sehingga ada connect antara Pengadilan Negeri Sampit dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seruyan mengenai produk yang kami keluarkan, sehingga nanti Pak Kadis Catatan Sipil maupun staf bisa melihat, oh ini adalah putusan dari pengadilan ataupun penetapan pengadilan. Yang kedua adalah ada aplikasi e-Besuk. Aplikasi e-Besuk ini adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk melihat maupun memberikan izin untuk melihat keluarga, anak, istri yang lagi berhadapan dengan hukum, yang lagi ada kasus yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk di proses persidangan di pengadilan. Jadi sebenarnya aplikasi yang dua ini cukup membantu pada rekan-rekan pers, masyarakat Kabupaten Seruyan supaya dapat dijangkau, dapat dipergunakan. Apabila nanti ada
putusan pengadilan, nanti beliau terus ke aplikasi itu untuk menghindari pemalsuan yang dilakukan oleh oknum, maka bisa kami bandingkan keputusan yang dibawa oleh oknum itu dengan apa yang ada di aplikasi. Benar nggak ini produk pengadilan atau gimana gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, Haji Mansur Ibrahim mengatakan, dengan adanya MOU tersebut untuk menghindari terjadinya pemalsuan data, apabila ada oknum yang mengajukan data terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan melalui aplikasi tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sampit dengan Disdukcapil Seruyan terkait penggunaan aplikasi Siap Paduka dan e-Besuk bagi masyarakat. MOU yang dilakukan Pengadilan Negeri Sampit kelas 1B dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dinilai sangat bagus, dikarenakan masyarakat Seruyan tidak perlu lagi pergi ke Pengadilan Sampit untuk memperbaiki nama dan kesalahan lainnya, di mana hal tersebut merupakan langkah yang sangat baik dan mempermudah layanan kepada masyarakat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, persoalan mengenai kesalahan nama dan data lainnya sangat sering terjadi. Untuk menyesuaikan dengan kartu BPJS dan berbagai keperluan lainnya, tentu dengan adanya aplikasi tersebut masyarakat menjadi sangat terbantu. MOU tersebut merupakan terobosan yang sangat bagus dan harus ditingkatkan. Hal tersebut perlu diapresiasi karena ada upaya dan langkah yang dilakukan dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Ini merupakan langkah yang paling bagus karena selama ini beberapa hal seperti yang diutarakan tadi, seperti ganti nama, ada kesalahan sedikit saja harus merujuk ke Pengadilan Sampit. Ini salah satunya itu. Ini merupakan langkah yang paling bagus untuk mempermudah daripada pelayanan masyarakat. Masyarakat juga susah lagi. Apalagi persoalan ini di perusahaan itu sangat sering terjadi. Mereka menyesuaikan dengan BPJS dan sebagainya. Ini ada yang selisih nama, selisih satu nama harus ke pengadilan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, dengan sendirinya masyarakat ada di rumah aja bisa mengakses aplikasi itu. Bisa nantinya terkonek dengan baik, akhirnya tidak perlu lagi masyarakat berbondong-bondong untuk hal ini. Diharapkan dengan adanya MOU tersebut pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat. Terlebih hampir sebagian besar masyarakat sudah memiliki handphone berbasis Android, sehingga dari rumah dapat langsung mengakses aplikasi tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun dan Ikrar Bersama Anak Bangsa diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah dengan mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021, dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo, dihadiri oleh perwakilan kepala daerah dari masing-masing kabupaten, unsur Forkopimda, beserta seluruh pemuda dari kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Edi Pratowo mengatakan, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema tersebut untuk menegaskan komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda hanya dengan persatuan cita-cita bangsa akan terwujud. Serta di tangan para pemuda setiap daerah dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, para pemuda siap bangkit dan melangkah maju mengisi pembangunan untuk masa depan yang baik bagi Indonesia. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, pemuda tidak boleh menyerah dan jangan sampai pandemi COVID-19 menjadi penghalang untuk berkarya. Tentu kreativitas dan inovasi harus tetap dilaksanakan dan perlu mendapatkan dukungan penuh. Kita merasa bangga hari ini di Kabupaten Seruyan Ikrar Bersama Anak Bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini dilaksanakan dengan baik ya, dengan semangat
semangat, tekad bersama bahwa pemuda siap mengisi dan menyongsong pembangunan masa depan lebih baik untuk Indonesia. Meskipun dibarengi dengan suasana pandemi, tetapi jangan pernah kata menyerah. Pandemi ini menjadi penghalang bagi kita untuk berkreativitas, berinovasi, ya. Apalagi Kalteng ini mendapatkan kepercayaan pusat untuk dalam rangka pengelolaan program PSN, program strategis nasional. Nah, konsep program strategis nasional ini adalah salah satu juga membuka kewirausahaan baru buat masyarakat Kalimantan Tengah. Disinilah saya kira peran pemuda bisa mengambil momentum yang sangat baik ini untuk membuka wirausaha itu. Selain itu, program strategis nasional juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Dan peran pemuda harus dapat mengambil momentum yang baik pada program tersebut, serta perlu dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk mensukseskan program strategis nasional. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dedi lagi, Kak Dedi.